Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan dari saudara-saudara yang sudah sampai kepada saya. Tetapi sebelumnya, saudara yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Dan juga untuk klik itu like-nya, serta klik loncengnya, serta share kepada teman-teman saudara. Dan jikalau saudara merasa terbeban untuk mendukung pelayanan kami ini, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui akun bank yang ada di bawah video ini. Dan kalau saudara ingin membuat perintisan di tempat saudara, kalau belum ada, atau ingin belajar lebih dalam lagi, saudara bisa menelpon Romo Yakobus yang nomor teleponnya juga ada di sini. Dan kalau saudara ingin mengunjungi gereja ortodoks, ingin tahu ibadahnya, saudara bisa melihat di akhir daripada video ini daftar tempat-tempat paroki atau komunitas yang ada di sekitar saudara. Dan kalau ada nama komunitas ngaku ortodoks tapi yang bukan di daftar ini, itu bukan yang bersekutu dengan saya, dengan kami. Jadi saudara kalau memang mau tetap belajar dari kami, saudara hubungi yang ada di belakang ini ya, di belakang video ini. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal ini lagi datang dari saudara Begu Ganjang yang sama dari Medan. Ini pertanyaannya banyak sekali ya. Baik. Ini pertanyaannya adalah Yesus disebut anak Allah karena keluar dari Bapa. Kenapa Roh Kudus tidak? Apakah gelar anak Allah itu kekal? Ada yang berpendapat gelar anak Allah disematkan hanya kepada kemanusiaan Kristus, bukan kepada firman. Kan firman adalah Allah yang bersifat Allah. Apakah pendapat itu benar? Apakah gelar anak Allah hanya sebatas panggilan saja, bukan status? Baik, saudara Bigu Ganjang. Yesus disebut anak Allah karena keluar dari Bapa. Kenapa Roh Kudus tidak? Kata-kata saya keluar dari saya, nafas saya juga keluar dari saya. Tapi kata-kata saya ini menggambarkan pikiran saya, nafas saya tidak. Coba saya keluarkan nafas saya. Saudara ngerti apa dari saya? Kalau saya yang nggak ngerti apa-apa. Berarti keluar dan keluar tidak harus maknanya sama. Coba kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah." Oke, kita baca Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya. Beda kan? Kalau Kristus keluar dari Bapa, itu untuk menyatakan tentang Bapa itu. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18. Menjadi penyataan Bapa. Terus? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Jadi yang menyatakan Bapa adalah Kristus. Jadi melalui Kristus kita mengenal Bapa. Maka dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Ya, Bapa." karena Kristus yang menyatakan Bapa. Sehingga melihat Kristus itu melihat Bapa, sebab dia pernyataan Bapa, dia wahyunya Bapa. Itu kan? Oleh karena itu dia disebut sebagai anak karena yang menyatakan Bapa, gambar tepat dari sang Bapa itu firman-Nya. Seperti kata-kata saya ini menggambarkan tepat siapa saya. Pinternya, bodohnya, sombongnya, rendah hatinya, ya, lamban pikirnya, cepat pikirnya, itu terpancar dari kata-kata saya. Kata-kata saya menggambarkan saya. Nafas saya tidak. Itu tidak menggambarkan apa-apa. Padahal sama-sama keluar kan?
Oleh karena itu nafas saya tidak bisa dikatakan sebagai yang menyatakan saya. Ya kan? Nafas saya itu hanya membuktikan saya masih hidup, itu ada nafasnya. Demikianlah nafasnya Allah atau rohnya Allah. Karena roh Allah itu disebut nafasnya Allah. Bukanan Allah, tapi nafasnya Allah. Coba kita baca dalam Ayub pasal yang ketiga ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi roh Allah disebut nafas Allah. Karena apa? Fungsinya beda dengan firman Allah. Kata-kata saya fungsinya beda dengan nafas saya. Fungsinya kata-kata saya adalah menyatakan siapa saya. Apa yang ada dalam diri saya itu terungkap melalui apa yang saya katakan. Apa yang ada dalam diri Allah itu terungkap melalui firman-Nya. Tadi barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa mendengar kata-kata saya ini, orang itu akan tahu siapa saya. Betul kan? Nah kalau gitu firman-Nya Allah, roh Allah itu fungsinya apa? Karena dia nafasnya Allah. Ya. Maka dia tidak disebut anak Allah. Kita baca lagi itu ayat di dalam Yohanes 15 ayat 26 itu. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang... Nah, ini fungsinya bersaksi tentang Kristus. Yang artinya membuat Kristus itu dikenal, dan dengan kita mengenal Kristus, kita mengenal Bapa. Jadi fungsinya Roh Kudus berbeda dengan Kristus. Kristus menyatakan Bapa, Roh Kudus menyaksikan Kristus itu ke dalam hati kita. Sehingga kita mengenal Kristus. Kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Okay. Tidak ada orang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menyaksikan di hati orang, memberi penerangan di hati orang tentang siapa Yesus ini. Oleh karena itu dia bukan anak Allah. Karena Alkitab juga mengatakan hanya ada satu anak Allah yang tunggal. Tidak mungkin kalau gitu ada anak Allah yang kedua. Oleh karena itu Roh Kudus tidak bisa disebut anak yang kedua. Kalau ada ajaran gitu berarti ajaran yang keliru, yang tidak sesuai dengan kata Alkitab. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 18 tadi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Ya kan? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Jadi firman itu sebagai anak tunggal. Kalau disebut hanya anak tunggal, mana ada anak kedua? Dari istilah ini saja, tidak mungkin Roh Kudus itu anak yang kedua. Apalagi dari fungsinya, dari tujuannya, berbeda dari firman. Jelas saudara ya? Pertanyaan selanjutnya yang dari pertanyaan saudara yang sama ini, apakah gelar anak Allah itu kekal? Tentulah kekal. Sebab gelar anak Allah itu sama artinya gelar dengan firman tadi. Dan kalau Allah menciptakan dunia melalui firman, berarti firman sudah ada sejak kekal, mendahului dunia. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Pada mulanya adalah firman. Nah, ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh firman ini. Segala sesuatu dijadikan oleh firman ini. Menurut Yohanes 1 ayat 1. Menurut Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Terus? Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, oleh siapa? Oleh anak. Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi menurut ayat ini Allah menjadikan alam semesta oleh anak. Menurut Yohanes 1 dan 3 tadi, Allah menjadikan segala itu melalui firman. Kalau firman itu kekal sebagai pencipta, anak itu sebagai pencipta, berarti istilah anak itu ya kekal, identik dengan istilah firman tadi.
Ya kan? Makanya kalau kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 14, kita baca. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, terus. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai... Nah, jadi firman Allah itulah sebagai anak tunggal Bapa. Karena Allah itu satu, firmannya cuma satu. Nah, firman yang satu itu disebut anak. Anak yang cuma satu, istilah anak tunggal. Maka nggak ada mungkin anak yang kedua. Jadi ini adalah anak itu adalah gelar kekal di dalam diri firman itu, ya. Sebab Allah nggak bisa disebut Bapa secara kekal kalau di dalam dirinya tidak ada yang disebut anak secara kekal pula. Kalau gelar Bapa itu kekal, seseorang disebut Bapa kalau ada anak. Kalau gelar Bapa itu kekal, di dalam diri Allah ada sesuatu, ya harus ada sesuatu yang sejak kekal disebut sebagai anak, dan itulah firman-Nya yang disebut anak itu. Berarti anak itu bukan tambahan yang diberikan oleh manusia. Ini adalah identik dengan kata firman itu, ya. Kita baca lagi. Apakah gelar anak Allah itu kekal? Ada yang berpendapat gelar anak Allah disematkan hanya kepada kemanusiaan Kristus. Enggak, masa kemanusiaan Kristus bisa menciptakan dunia? Ya kan? Padahal menurut Ibrani 1:2, Allah menciptakan segala sesuatu melalui anak. Nah, mungkin kemanusiaannya itu bisa menciptakan dunia. Berarti kalau gitu, gelar anak itu adalah gelar yang kekal. Selanjutnya, pertanyaan saudara, bukan pada firman, kan firman adalah Allah. Iya, Allah, tapi firman Allah, karena dia firmannya Allah, bersifat Allah, dan firman Allah ini yang disebut anak Allah. Jadi gelar itu kekal, bahwa dia disebut Allah bukan berarti dia Allah Bapa, tidak. Dia disebut Allah karena sifatnya sama dengan Allah. Ini kata-kata saya, ini sifatnya sama dengan saya. Apa yang ada pada diri saya itu terpancar dari kata-kata saya ini. Dan apa yang ada pada Allah itu terpancar dari dalam firman itu. Maka firman itu disebut Allah. Tapi bukan berarti dia itu Bapa, bukan. Gimana sih firman keluar dari Bapa? Kok firman itu juga Bapa, gimana? Sesuatu yang keluar dari yang lain, tidak mungkin sesuatu ini sama dengan tempat di mana dia berkeluar, gitu kan? Secara logika. Jadi coba baca lagi, kita baca lagi. Anak disebutkan bukan kepada firman, kan firman adalah Allah yang bersifat Allah. Iya, sifat Allah, tapi dia bukan Bapa. Ini sifat manusia, bukan sifat kucing. Tapi ini bukan wujud saya. Tapi ini sifat yang sama dengan saya. Wujud saya adalah orang yang pakai jubah ini. Kata-kata saya atau firman saya adalah wujudnya suara dengan makna ini. Beda kan? Tapi satu dengan saya. Jadi bahwa di firman Allah disebut Allah, jangan kacaukan dengan firman Allah sebagai mempunyai hakikat Allah karena dia adalah berada di dalam Bapa, ya tahu? Apakah pendapat itu benar? Tidak benar. Apakah gelar anak Allah hanya sebatas panggilan saja, bukan status? Bukan masalah status. Ini hipostasis. Ini hipostasis, bukan hanya status, bukan panggilan saja. Ya memang firman Allah itu disebut anak Allah, disebut gambar Allah. Itu sebutan-sebutan semua yang menjelaskan hubungan antara firman dengan Allah itu. Ya toh? Dia disebut anak Allah, tapi juga dia disebut gambar Allah. Coba kita baca di dalam Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambar Allah. Dia disebut anak Allah, dia disebut gambar Allah. Kenapa gambar Allah? Karena dia menyatakan Bapa. Barang siapa melihat dia, melihat Bapa, maka disebut gambar Allah. Kita baca juga di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan gambar wujud Allah ini, kata-kata gambar wujud, itu bahasa aslinya gambar ini, karakter, tis ipostasios. Nah, kata karakter itu tindasan tepat, seperti kalau kita punya stempel, kita tindaskan tepat sekali apa yang di sini dan di sini gitu loh. Jadi Kristus itu tindasan tepat dari Allah, jadi punya sifat sama dengan Allah gitu loh. Ya, sebagai firman-Nya Allah itu ya. Terus itu mengenai pertanyaan saudara yang ini ya.
Saya kira itu dulu jawaban saya kepada saudara, dan kiranya ini bermanfaat. Tuhan berkati atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.